Sebuah kota tentu mempunyai sebuah nama, dan setiap nama tentu memiliki arti yang terkandung di dalamnya. Entah artinya tentang sebuah harapan, sebuah doa, sebuah peristiwa, sebuah tokoh, dan tentu saja masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang arti nama dari setiap ibu kota provinsi di Pulau Sulawesi. Tentu, ini akan jadi pembahasan yang menarik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dulu video ini dan subscribe juga channel ini, agar bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita menuju ke kota yang pertama. Yang pertama ada kota Manado. Manado adalah kota terbesar kedua setelah Makassar di Pulau Sulawesi. Kota Manado ternyata pernah memiliki nama lain, yaitu Wenang. Iya, Manado dulunya bernama Wenang, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Manado. Lantas, mengapa namanya diubah menjadi Manado, dan siapa yang mengubahnya? Ada dua sumber terkait dengan hal ini. Sumber pertama mengatakan bahwa nama Wenang diganti jadi Manado dilakukan oleh orang-orang Spanyol pada tahun 1682. Sedangkan sumber lain menegaskan bahwa orang-orang Belanda lah yang merubahnya menjadi Manado. Alasan dibalik perubahan nama kota ini tidak lain karena nama Manado memang lebih sering digunakan dalam surat-surat resmi bangsa Eropa kala itu. Singkatnya, kata Manado lebih populer ketimbang kata Wenang, dan pada akhirnya nama kota tersebut pun diubah menjadi Manado. Kata Manado sendiri berasal dari bahasa daerah subetnis di Sulawesi Utara. Nama Manado yang dikenal saat ini berasal dari kata Manaro atau Manado yang merupakan bahasa daerah Minahasa yang artinya di jauh. Sebutan ini sebenarnya mirip dengan bahasa Sangihe, yaitu dari kata Manaro yang artinya juga sama, yaitu di jauh atau negeri yang jauh. Yang kedua, Palu. Menurut Wikipedia, kata Palu berasal dari kata Topalue yang artinya tanah yang terangkat. Kata Topalue disinyalir berasal dari bahasa Mandar. Disebut tanah yang terangkat karena kabarnya daerah di Palu ini dulunya terendam lautan. Kemudian terjadilah pergeseran lempeng yang secara perlahan-lahan mengangkat daratan tersebut naik ke atas permukaan laut, dan kemudian menjadi sebuah wilayah yang kemudian bernama Kota Palu. Versi lain menyebutkan bahwa kata Palu berasal dari bahasa Kaili, dari kata bolopatu atau polopatu, yang merupakan sejenis bambu yang memang tumbuh di daerah Tawaeli sampai daerah Sigi. Pada waktu itu, bambu banyak digunakan oleh masyarakat untuk dibuat rumah, tikar, dan berbagai macam peralatan rumah tangga lainnya. Gorontalo sendiri adalah sebuah provinsi yang terbentuk pada tahun 2000 silam. Ada beberapa versi mengenai arti nama Gorontalo ini. Versi pertama mengatakan bahwa Gorontalo berasal dari kata Hulon Talagio, yang merupakan sebuah nama kerajaan yang dulunya ada di wilayah Gorontalo. Versi berikutnya mengatakan bahwa kata Gorontalo berasal dari kata Hulon Talangi, yang artinya lebih mulia. Versi ketiga mengatakan bahwa kata Gorontalo berasal dari kata Hulua Lo Tola, yang artinya tempat berkembangnya ikan gabus. Masih ada tiga versi lainnya, yaitu berasal dari kata Pongo Latalo atau Puhu Latalo, yang artinya tempat menunggu. Berasal dari kata Gunung Telu, yang artinya 3 buah gunung. Dan berasal dari kata Hunto, atau suatu tempat yang senantiasa digenangi oleh air. Jadi, asal-usul nama Gorontalo ini memang lumayan banyak versinya. Tentu, dengan arti yang berbeda-beda juga. Namun jelas, akar kata Gorontalo berasal dari kata Hulondalo,
yang hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang-orang Gorontalo. Sedangkan kata Hulondalo menurut beberapa orang, termasuk orang-orang Belanda kala itu, lumayan sulit untuk diucapkan. Dan untuk menggantinya, mereka pun mengubahnya menjadi Horontalo. Dan bila ditulis menjadi Gorontalo. Dan nama Gorontalo inilah yang kita gunakan juga sampai saat ini. Yang keempat, Mamuju. Mamuju adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Barat. Sayangnya, saya agak kesulitan untuk menemukan sumber yang membahas tentang arti nama dari kata Mamuju ini. Tapi bukan berarti tidak ada ya. Menurut hasil penelitian yang berjudul Berdirinya Kerajaan Mamuju yang ditulis oleh Syahrir Kila, mengatakan bahwa nama Mamuju bermula saat sang cucu kerajaan bernama Lasalaga Matolabali menamakannya dengan nama Majemuju. Istilah ini diangkat dari bahasa Bali Jemuju yang berarti banyak buah-buahan. Terdapat juga awalan ma yang berarti banyak terdapat. Jadi Majemuju berarti banyak terdapat buah-buahan atau menghasilkan banyak sekali buah-buahan, atau sebuah daerah yang menghasilkan banyak buah-buahan. Kemudian, akibat dari pengaruh morfologis terhadap bentuk kata Majemuju yang kemudian disesuaikan dengan luncuran artikulasi setempat, sehingga kata Majemuju berubah menjadi Mamuju yang kita kenal juga sampai sekarang ini. Selain itu, Mamuju ini juga punya julukan, yakni Manakara, yang berarti tanah yang keras, atau bisa juga diartikan sebagai pusaka yang sakti atau petunjuk. Yang kelima, Kendari. Sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari tentu memiliki arti di balik namanya. Penamaan Kendari sendiri berasal dari kata kandai, yaitu alat dari bambu atau kayu yang dipergunakan penduduk Teluk Kendari untuk mendorong perahu. Dari kata kandai inilah kemudian diabadikan menjadi Kampung Kandai. Dan pengembangan dari kata kandai selanjutnya dalam berbagai literatur mengalami pergeseran penyebutan. Nampaknya untuk disesuaikan dengan lidah orang-orang asing. Dan hingga pada akhirnya kata kandai pun berangsur-angsur berubah menjadi Kendari. Kata Makassar sejatinya berasal dari nama suku yang ada di daerah tersebut, yaitu suku Mangkasara atau suku Makassar. Kata Makassar diambil dari dua kata, yaitu kata ma dan kasara. Kata ma ini merupakan kata tambahan yang sifatnya memperjelas kata utama. Nah, kata utamanya yaitu kasara, yang artinya terang, jelas, dan nyata. Jadi, Makassar secara garis besar artinya berterus terang, jujur, dan apa adanya. Kata Makassar ini diambil dari sifat orang-orang Makassar yang memang suka berterus terang tanpa basa-basi, suka langsung to the point tanpa harus bertele-tele. Jadi, kata Makassar artinya sifat yang berterus terang, jujur, dan menyampaikan kebenaran. Tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Musdalifah dengan seperangkat Haji Mato. Ada versi lain yang mengatakan bahwa kata Makassar ini berasal dari sebuah kisah zaman dulu, di mana masyarakat Goa Tallo kabarnya pernah melihat ada seseorang yang berjubah putih sedang berdiri di atas sebuah perahu di dekat pantai. Sosok berjubah putih itu nampak melakukan gerakan-gerakan seperti takbir, ruku, dan sujud. Yap, pria berjubah putih itu sedang sholat di pantai Makassar. Warga yang heran itu pun langsung melaporkan hal itu kepada sang Raja Goa. Raja Goa langsung bergegas menuju ke pantai. Namun, sebelum keluar dari istananya, sang raja bertemu dengan sesosok pria bersorban putih. Pria itu menyalami sang raja dan kemudian menghilang begitu saja. Raja Goa melihat di tangannya terdapat tulisan Arab yang dia tidak tahu apa artinya. Setibanya di pantai, bertemulah Raja Goa tadi dengan pria berjubah putih yang duduk di atas perahu tersebut. Sang raja menunjukkan tangannya
Dan di tangannya kan ada tulisan kayak tulisan Arab begitu. Dan si pria itu langsung mengatakan bahwa di tangan sang raja itu adalah tulisan 2 kalimat syahadat. Pria misterius tersebut kemudian memperkenalkan dirinya, yang ternyata dia adalah Datu Ribandang, yang berasal dari Minangkabau. Kedatangan Datu Ribandang ini menjadi penanda masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Dan kata Makassar kabarnya diambil dari kata Akasaraki, yang artinya menampakkan dirinya. Menampakkan diri di sini tentu merujuk pada sosok Datu Ribandang ini yang datang ke Makassar. Kalau kalian sendiri lebih percaya versi yang mana? Tulis di komentar di bawah. Dan teman-teman, itulah tadi arti nama dari setiap ibu kota provinsi di Pulau Sulawesi. Kalau semisalnya video ini banyak yang nonton, akan saya buatkan lagi pembahasan seperti ini dengan membahas beberapa nama kabupaten dan kota-kota lain di Sulawesi. Jangan lupa untuk like ini video, share ini video ke teman-teman yang lain, dan subscribe ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.